to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Manta. Ternyata Mantanya sudah dapat, dia ada di bawah, di dalam sekali juga. Jadi hari ini kita beruntung sekali ketemu Manta. Sekarang saya sedang berada di Tanjung Toro Sonco, dan kali ini saya mau ikutan masyarakat sini mencari kaciput. Aduh, dia lompat-lompat itu. Saya mau dapet ini. Dapat. Sebagai salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Laut Indonesia mencapai 6,4 juta kilometer persegi. Itulah sebabnya Indonesia terkenal dengan para pelaut yang ulung. Nah, kali ini saya akan bertualang mengarungi keindahan perairan Labuan Bajo menggunakan pinisi, kapal kebanggaan Indonesia yang masuk ke dalam warisan budaya tak benda UNESCO. Welcome to Labuan Bajo, dan sekarang saya sudah bersama kapal Arua Pinisi mau berlayar ke spot Manta. Tapi sebelum itu saya mau bantuin kakak-kakak di sini pasang layar. Ikut jejak saya, jejak petualang. Ayo. Oke, tarik kakak. Oh, talinya. Oke. Wih, kencang sekali ini anginnya, betul. Oke. Ini karena memang layar ini memaksimalkan laju, jadi kita pakai layar ini biar lebih cepat. Anginnya kencang. Dan kalau mengembangkan layar seperti ini tidak boleh sembarangan, karena ini kita harus mengikuti arah angin. Kecepatan angin menjadi acuan supaya layar bisa berkembang sempurna. Kalau angin terlalu besar, justru pemasangan layar ini bisa berbahaya. Ini sudah tiga-tiganya layarnya dikembangkan, dan sekarang waktunya kita menikmati pemandangan indah di Labuan Bajo sambil menuju ke spot Mantanya. Kapal Pinisi berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Kapal yang sudah dibuat sejak abad ke-14 ini awalnya digunakan untuk membawa barang dagangan ataupun mengangkut hasil alam. Seiring berjalannya waktu, kini kapal Pinisi banyak digunakan wisatawan untuk berlayar, khususnya di lokasi-lokasi eksotis seperti Labuan Bajo, Bali, dan Kepulauan Raja Ampat. Sekarang saya sudah sampai di Manta Point dan siap untuk langsung ke lokasi pemantauan. Tentang air. Jadi kalau Mantanya ini suka yang berarus gini, Om? Suka dia, suka berarti. Oke, berarti bisa jadi kita dapat hari ini ya? Hari ini. Dapat. Amin. Pasti dapat. Amin. Oke, sekarang saya sudah sampai di spot Mantanya. Sudah tidak sabar untuk ketemu dengan Manta, tapi sebelum itu, kalau dulu saya cliff jump, sekarang saya mau cobain lompat dari kapal Pinisi. Ikut jejak saya, jejak petualang. Mantap sekali ini. Berarus, tapi airnya hangat. Ini memang menjadi pantai itu harus sabar. Dan ini untung-untungan juga. Jadi kita mau lihat-lihat dulu di sekitaran sini sebelum hari ini kita datang ke pantainya. Ini juga kalau dilihat ini berarus sekali. Ombaknya cukup tinggi, jadi ini favoritnya Manta, Om ya. Itu dia. Jadi kita punya harapan hari ini. Oke, lanjut. Walaupun sudah berada di titik biasa Manta ini terlihat, namun tetap butuh kesabaran dan tergantung keberuntungan juga.
Terkadang bisa langsung terlihat atau harus mencari dulu nih, seperti yang saya lakukan bersama tim. Namun yang terpenting harus tetap semangat agar bisa melihat manta langsung di habitatnya. Gak cuma sekadar melihat saja, pemantauan manta secara langsung di habitatnya juga bertujuan sebagai bahan pembelajaran mengenai filter feeder, alias hewan penyaring ini. Wah, beruntung sekali saya bisa melihat langsung pari manta. Pari berukuran besar yang merupakan filter feeder ini dalam sehari mampu menyedot plankton hingga hitungan ton. Manta yang sering dijumpai di sini merupakan jenis manta birostris atau biasa disebut pari manta oceanic. Ternyata mantanya sudah dapat. Dia ada di bawah, di dalam sekali juga. Dan memang dia tenang sekali. Jadi hari ini kita beruntung sekali ketemu manta. Salah satu jenis spesies pari terbesar di dunia ini bisa melakukan migrasi hingga lebih dari ribuan kilometer. Untuk melihat sea devil ini, tidak boleh terlalu dekat agar manta tidak merasa terganggu. Saat ini, situasi konservasi manta sudah dikategorikan masuk jenis ikan yang dilindungi secara penuh. Sehingga sudah selayaknya kita semua ikut menjaga dan terus melestarikannya. Ketika snorkeling di perairan Labuan Bajo, kita tidak hanya bisa melihat pari manta, namun beragam aneka biota laut bisa kita jumpai juga, mulai dari ikan-ikan hingga penyu. Membuktikan bahwa ekosistem di perairan Labuan Bajo masih sangat terjaga. Wow, di dalam terumbu karangnya juga masih sangat hidup dan bagus-bagus. Banyak banget varian ikannya juga lagi berenang-berenang. Dan memang kalau alam kita dijaga seperti ini, hasilnya di bawahnya juga bagus sekali. Itu dia, penyunya ada 2 lagi istirahat di bawah. Dan beruntung sekali saya ketemu penyu. Dan tidak hanya 1, tapi tadi di sana juga udah ketemu 1 lagi. Luar biasa sekali, kaya sekali alam di Labuan Bajo. Penyu atau kura-kura laut dapat ditemukan hampir di semua samudera yang ada di dunia. Hewan yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu ini sesekali muncul ke permukaan karena penyu bernapas menggunakan paru-paru. Indonesia menjadi habitat 6 jenis penyu dari 7 jenis penyu yang ada di dunia. Karena perairan Indonesia menjadi jalur migrasi penyu laut. Ketika menikmati keindahan laut, kita harus dan wajib untuk ikut menjaga kelestariannya. Jangan sampai keberadaan kita justru malah mengganggu apalagi merusak. Tadi sebelum saya masuk, itu banyak ikan-ikan kecil yang memang berenangnya sukanya sama arus karena di atas itu banyak sekali oksigen. Sungguh pengalaman yang luar biasa. Bisa bertualang menggunakan kapal pinisi, belajar langsung mengenai pari manta, serta menikmati keindahan alam di Labuan Bajo. Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Tinggal di daerah pesisir, masyarakat Desa Warloka banyak menggantungkan kebutuhan hidup dari hasil alam. Sekarang saya sedang berada di Tanjung Toro Sonco dan kali ini saya mau ikutan masyarakat sini mencari kacipu. Seperti apa itu? Ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Ibu sudah dapet kah? Wah, karena dia kecil jadi kita harus teliti juga nih carinya. Karena dia biasanya hidup di sela-sela batu-batu seperti ini. Benar. Kacipu atau memiliki nama latin Littoraria scabralineus merupakan salah satu jenis kerang konsumsi yang biasa dicari sebagai bahan masakan di sini.
Kacipu menjadi salah satu kerang favorit karena cukup mudah ditemukan dan memiliki rasa yang nikmat. Ini dia kacipu, sejenis siput. Tapi kalau mau mencari ini disarankan ketika airnya surut, karena dengan air surut bisa kelihatan. Oh, ini lagi satu ada nih. Ah, ini dia. Ini mah siput mata lembu. Saya dapat siput mata lembu nih. Wihi. Jadi ternyata bukan kacipo saja yang ada di sini, tapi juga ada siput mata lembu dan lain-lain. Keberagaman jenis moluska yang ada di sini menandakan ekosistem yang masih terjaga dengan baik. Dan ini kalau dilihat, si kacipo ini tuh dia kadang warnanya tuh mirip sama batu yang dia tempati. Jadi kalau seperti itu langsung bisa dicabut atau pakai seperti ini nih alatnya, dicungkil. Selain di Batu Karang, habitat persebaran kacipu ini juga cukup luas, seperti di substrat berpasir ataupun berlumpur seperti di ekosistem bakau. Kelas Gastropoda ini memiliki kemampuan adaptasi yang baik di berbagai lingkungan. Saya sudah dapat banyak, Ibu udah dapat, Bu. Udah dapat juga banyak ya? Wah. Kakak di belakang sudah banyak juga? Sudah banyak semuanya ini. Kita mau satukan dulu supaya kelihatan sebanyak apa yang kita dapat hari ini. Ini dia, kita sudah dapat lumayan banyak. Sekarang kita mau olah jadi makanan yang enak. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ayo. Selain kacipu, bahan olahan yang hendak saya bikin juga memerlukan kelapa dan pepaya muda. Bubuk kunyit, garam, cabai, dan bawang menjadi bumbu penyedap alami. Sambil menikmati pemandangan yang indah ini, sekarang kita mau olah kacipunya menjadi masakan santan uta kacipo. Jadi ini mau direbus dulu kacipunya biar nanti bisa dikeluarkan dari cangkang. Perlu waktu lebih kurang 20 menit untuk merebus kacipu sampai warnanya berubah menjadi hijau. Jadi cukup unik sekali karena yang sebelumnya warnanya seperti warna karang, sekarang sudah berubah jadi warna hijau. Daging kacipu rebus selanjutnya dikeluarkan dari cangkang dengan cara mencungkilnya. Kita panaskan santannya, kemudian selanjutnya pepaya kita rebus bersama santan. Lalu masukkan irisan bawang, cabai, garam, dan bubuk kunyit. Oke, sekarang sudah lembek pepayanya, waktunya memasukkan daging kacipo. Tidak butuh waktu lama, cukup 10 menit, kacipu kuah santan pun siap disajikan. Saatnya menikmati masakan santan uta kacipu. Masakan khas Desa Warloka ini memiliki cita rasa gurih yang berasal dari kuah santan. Kita lihat nih, masakan santan uta kacipu ini memiliki kandungan gizi yang baik karena ini ada sayurannya juga. Terus ada siputnya yang tinggi protein, jadi ini cukup sekali untuk memenuhi kebutuhan nutrisi badan kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Setiap bertualang menyusuri pelosok negeri, saya selalu mendapat beragam pengalaman dan ilmu yang berharga. Tak terkecuali di Desa Loha, Kabupaten Manggarai Barat ini. Kearifan lokal yang ada di sini menarik rasa penasaran saya untuk terlibat di dalamnya. Sekarang saya sedang berada di Desa Loha.
Toha, Manggarai Barat dan mau ikut kakak-kakak ini aktivitasnya mencari pake alias katak. Ikut jejak saya, jejak betul. Di sini kakak? Iya, di sini biasanya di bawah-bawah batu. Oke. Kita sampai di spot pertama dan memang biasanya kalau cari katak di sini tuh di bawah-bawah batu seperti ini. Jadi kita mau cek-cek dulu. Saat siang hari, katak atau pake bersembunyi di bawah batu atau lubang-lubang. Jadi cara mencarinya dengan mengangkat-angkat batu seperti ini nih. Nah, kalau dilihat memang hidupnya biasanya di sekitaran sini. Cuman karena katak itu nocturnal, jadi kalau siang dicari agak-agak susah juga. Eli, itu ada pagi. Ada kah? Ada. Itu. Wih, ada di situ pakainya. Ayo, anak, ambil. Saya yang ambil kan? Boleh, boleh. Hati-hati dia lompat. Hati-hati. Ini dia katak atau pakainya. Aduh. Ini cukup besar juga ukurannya. Dan kalau dilihat ini warnanya coklat. Kita sudah dapat satu dan kita mau lanjut lagi mencari di sini. Pake atau katak batu memiliki nama latin Limnonectes macrodon. Sejenis katak besar yang memiliki tubuh yang gempal, kaki yang kuat dengan bagian paha yang berotot besar. Saya mau dapat ini. Saya dapat. Mantap. Saya dapat ini di bawah sini. Tapi ukurannya lebih kecil daripada yang tadi nih. Cuman kalau katak sendiri tuh hewannya tuh cukup lincah. Jadi kalau misalnya kita lepas seperti ini, nggak bisa lompat. Jadi jangan dilepas. Adi saya dia lompat itu. Udah dapat. Ini dia ketiga. Mana? Aduh. Dia masuk lubang. Jadi tadi ada katak tapi dia lompat, cuman dia langsung masuk ke lubang. Memang katak ini dia gesit sekali pergerakannya, jadi langsung harus cepat-cepat. Tadi kita kalah cepat sama katak ini. Ambil. Sekarang kita sudah dapat nih beberapa dan kita mau olah jadi makan siang yang biasa dimasak oleh masyarakat sini. Ikut jejak saya, jejak betul. Sekarang kita sudah mau olah katak yang tadi sudah ditangkap dengan teknik lokal sini dan nama masakannya adalah masak bobo pake. Bahan-bahan yang digunakan yaitu daun singkong, daun kesi yang memiliki cita rasa asam, jantung pisang, kelapa, bumbu rempah-rempah, dan pastinya katak alias pake. Sebelum diolah, pake atau kataknya sudah dibersihkan terlebih dahulu. Dan yang menariknya di sini, daun singkong yang tadi sudah dipisahkan dari batangnya ini akan digosok-gosok seperti ini. Ini supaya lebih lembut nanti jadinya dan juga ini memudahkan untuk masuk di bambu. Ya, selanjutnya jantung pisang yang sudah dikasih garam, kita taruh di samping daun singkong. Saatnya mencampurkan semua bahannya. Kita mencampur semuanya seperti ini harus sambil diremas-remas kayak begini supaya semua bumbunya itu merata. Terus ini kataknya sudah tidak berbau amis karena tadi kita pakai rempah-rempahnya cukup banyak dan kalau dicemil sudah jadi segar ini kataknya. Nah, semua sudah tercampur rata. Ini waktunya kita memasukkan semuanya ke dalam bambu ini. Kalau saya bilang ini kayak bikin nasi bambu, cuman ini isinya katak dan sayur-sayuran.
Setelah semuanya masuk ke dalam bambu, terakhir tinggal ditutup dengan daun pisang. Semuanya sudah tertutup, ini waktunya kita membakar bambunya di sana. Ayo. Akhirnya matang sudah masakan kita kali ini. Sekarang mau diangkat aja. Oke, wah panas. Ini kalau dilihat sudah matang itu, dilihat dari warna bambu dan aromanya. Udah beda. Oke, ayo kita taruh di bawah. Masakan bobo pakai ini, selain memiliki cita rasa yang nikmat, juga kaya kandungan gizi. Di antaranya kaya akan protein dan asam lemak omega 3. Petualangan menarik sekali dari Desa Loha, dan kali ini saya ikutan cari katak sampai mengolah katak dengan cara yang unik dan juga menikmati makanan ini ditemani dengan air terjun Susanamo. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Walaupun sekilas mirip seperti bubur Manado, eits, jangan salah, ini bukan bubur Manado loh, tapi bubur asli dari Bajawa, atau dikenal dengan sebutan taba. Wah, puas menikmati taba, saya pun mau memanen langsung nih. Salah satu bahan utama yang digunakan dalam pembuatan taba ini. Yup, talas. Talas menjadi salah satu hasil bumi yang tumbuh dengan subur di sini. Oke, sekarang saya mau langsung panen talasnya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di kaki Gunung Inerie, membuat tanah yang ada di Desa Bomari kaya akan unsur hara. Sangat subur dan cocok untuk ditanami berbagai jenis komoditi. Salah satunya talas. Talas atau memiliki nama latin Colocasia esculenta L. Tanaman ini asli berasal dari Asia Tenggara atau Asia Tengah bagian selatan. Dan spesial ya, di sini ukuran talas atau talenya ini besar-besar nih. Lebih tinggi dari saya bahkan nih. Dan bisa berteduh kalau ada hujan. Kita menggali seperti ini ke bawah supaya semua umbi-umbian serta batangnya ini bisa terambil secara utuh dan tidak ada yang tertinggal. Talas biasa dipanen menggunakan cangkul ataupun menggunakan parang. Namun harus perlahan menggali tanahnya agar semua bagian umbi bisa terambil dan tidak ada yang terpotong. Ini dia sudah roboh pohon talasnya. Sekarang kita mau ambil yang bagian bawah sini, umbinya sampai dengan batangnya sedikit. Oke. Terus di sini juga ada umbi-umbiannya nih. Nah, yang ini yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Oke, kalau kita lihat di sini masyarakatnya memang mayoritasnya berkebun kopi atau menanam kopi, tapi memaksimalkan lahan yang ada dengan menanam talas juga. Jadi memang metode yang digunakan budidayanya adalah tumpang sari. Di sini kalau masa panen talas itu sekitar 6 bulan sudah bisa dipanen. Tapi yang besar-besar seperti ini nih, yang kita lagi ambil itu kira-kira umurnya sudah mencapai 1-2 tahun. Jadi ukurannya lebih besar juga dan batang bawahnya itu lebih besar. Talas kaya akan kandungan karbohidrat dan serat, namun rendah zat gula. Sehingga talas bisa dijadikan alternatif pangan pengganti nasi. Saya dan kakak-kakak ini mau olah umbi talas tadi yang sudah kita ambil menjadi makanan khas
Bajawa yang namanya taba. Di tangan saya ini ada labu kuning, terus labu siam, ada kacang merah, terus beras, jagung, terus juga di sini samping saya ini ada kelapa. Ikut jejak saya, jejak petualang. Untuk membuat taba ini, pertama-tama rebus dulu beras jagung dan kacang merahnya. Karena kedua bahan ini lebih keras dan butuh waktu lama untuk matangnya. Untuk menghilangkan getah dari talas supaya tidak gatal, ini caranya cukup sederhana, tinggal dilarutkan saja garam ke dalam air, kemudian dicuci. Semua bahan sudah siap, sekarang waktunya kita memasukkan semuanya ini ke dalam panci. Biasanya, taba ini dijadikan masyarakat Bajawa sebagai bekal makanan untuk pergi ke kebun. Karena dalam satu makanan sudah tersaji berbagai jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Mulai dari karbohidrat, protein, dan juga vitamin. Setelah semuanya masuk seperti ini, kita nanti akan tunggu sekitar 30 menit sampai 1 jam sampai semuanya teksturnya berubah menjadi seperti bubur Manado. Memasak taba ini memakan waktu kurang lebih selama setengah jam hingga 1 jam. Tandanya kalau sudah matang itu, teksturnya lembek seperti bubur. Sekarang sudah 1 jam lebih, tampaknya sudah matang juga, jadi kita mau angkat sekarang. Nah, kalau sudah matang, selanjutnya beri taburan kelapa parut. Taba pun siap disantap. Ini dia tabanya udah jadi, sekarang kita mau makan bersama-sama. Oke, mari kita makan, Bapak. Ciri khas mengonsumsi taba yaitu memang disajikan pada satu wadah besar, lalu dinikmati secara bersama-sama. Teksturnya tuh sudah lembut sekali semuanya. Terus pas digigit, talasnya itu kayak ada rasa asinnya juga, enak. Terus seratnya itu, aduh luar biasa sekali, melted di mulut. Dan uniknya lagi ini karena tadi perpaduannya ada talas, ada labu kuning, terus ada kacang. Ini rasanya tuh banyak, ada manisnya, ada gurih, terus pokoknya komplit banget deh makan ini tuh rasanya nggak mau berhenti. Enak. Wah, kali ini petualangan saya berkesan sekali dan karena kita tahu setiap daerah itu punya keunikannya masing-masing, kali ini saya belajar tentang kebersamaan dalam satu wadah taba ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.